Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sharing nih guys, gimana caranya belajar bahasa Inggris atau teman-teman yang mau ngilangin fobia tentang bahasa Inggris itu. Kita sama banget guys. Aku tuh dulu fobia banget sama bahasa Inggris sehingga berpikir bahasa Inggris itu seperti monster. Dan aku tuh bener-bener gak mau ketemu orang yang ngajak bahasa Inggris guys. Dan itu tuh rasa tuh malu banget. Mungkin kita sama. Aku bakalan sharing di sini guys. Jadi kenapa tuh aku awalnya fobia waktu bahasa Inggris? Itu diawali waktu SD, waktu kelas 5 SD. Itu inget banget waktu itu ada ujian. Dan ujiannya itu aku paling jelek satu kelas. Dan itu rasanya tuh kayak malu banget. Terus akhirnya aku ikutan les bahasa Inggris. Dan di les bahasa Inggris itu tuh aku dimarahin guys. Anak SD dimarahin gara-gara gak tahu apa itu artinya kata just now. Itu down banget, nggak bisa kemana-mana. Itu aku sampai SMP dan SMA. Di SMA tuh puncaknya banget. Sampai itu aku tuh kayak dikasih tugas sama guru dan pergi ke depan kelas untuk kayak telling story gitu. Dan satu kelas itu pada ketawa guys. Itu benar-benar buat aku down. Aku nggak mau lagi belajar bahasa Inggris seumur hidup. Dan aku tuh punya cita-cita gimana caranya itu aku kerja nanti nggak ada bersentuhan sama bahasa Inggris. Sampai itu aku masuk kuliah, yang kuliahnya itu benar-benar nggak ada hubungan bahasa Inggris. Makanya aku masuk kuliah kayak elektro gitu guys. Nah ini kayak orang-orang yang bully dari zaman SD, SMP, SMA, kuliah segala macam tentang bahasa Inggris itu guys. Coba itu cerita waktu zaman SMA itu puncaknya guys, aku tuh fobia sama bahasa Inggris bener-bener. Aku tuh masih ingat sampai detiknya itu gimana ceritanya. Aku merasa kayak dibully gitu sama teman-teman semuanya. Dan sehingga itu fobia itu semakin besar pada saat itu. Jadi aku tuh ingat aku tuh disuruh sama guru ada kayak telling story kayak gitu kan ke depan kelas. Belum selesai telling story-nya itu malah semua itu udah pada kayak ketawa. Dan aku tuh kayak bener-bener nih bahasa Inggris aku terserah mau dikasih pelajaran apapun terserah lah, jangan bahasa Inggris. Dan itu merasa pada saat itu kayak aku tuh kayak ditampar bolak-balik 5 kali guys. Sampai pada saat itu aku nggak ada kayak turning point-nya itu mau belajar bahasa Inggris gitu. Dan memang merasa di diri aku ini bahasa Inggris itu memang suatu kelemahan bagi aku gitu. Ya masuk ke dunia kerja, aku tuh masuk ke perusahaan internasional gitu, perusahaan Ericsson. Dan di sana tuh benar-benar dibutuhkan bahasa Inggris guys. Jadi kayak bahasa Inggrisnya itu dari email harus bahasa Inggris, terus ada kayak expat dari luar negeri harus ketemu, harus ngomong pakai bahasa Inggris. Sampai pada saat itu guys, aku kayak, aku nggak mungkin lagi nih harus fobia sama bahasa Inggris itu. Kalau nggak mau jadi apa guys? Gimana cara kerja, gimana cara komunikasi. Jadi akhirnya udah kecemplung gitu, harus belajar bahasa Inggris. Dan aku tuh nggak bisa kayak belajar yang harus grammar lagi ya. Tuh grammar tuh bener-bener, grammar itu ya guys, itu hanya kayak menurutku ya, hanya kayak merusak otak kalian. Dan hanya kalian itu membuat kalian nggak bisa bahasa Inggris kalau malah belajar grammar. Jadi grammar itu salah guys menurutku. Setelah aku kecemplung itu harus belajar bahasa Inggris, harus ngomong sama orang asing, harus balesin email segala macam. Akhirnya pelajaran itu dapatnya itu kayak otodidak gitu guys. Aku kayak cari gimana pola-pola belajar yang aku enak sendiri gitu. Dan aku tuh nggak kayak harus belajar kayak grammar, subjek, predikat, objek. Pusing guys. Jadi akhirnya aku cara belajarnya itu aku coba ngobrol sama ada teman kantor, ngobrol. Dan juga aku dulu cuma ngobrol sama temenku juga, ngobrol terus bahasa Inggris. Dan intinya itu, kalau kita mau ngobrol bahasa Inggris, jangan ngobrol sama orang yang pernah ngebully kita. Jangan ngobrol orang yang berpikiran kita tuh nggak bisa bahasa Inggris. Coba ngobrol sama orang yang bisa open minded, bisa ngasih positif ke kita, sehingga kita itu nggak ada rasa malu dan kita bisa numbuhkan lagi percaya diri kita tentang bahasa Inggris itu. Dan akhirnya apa yang ku dapat sekarang, alhamdulillah bisa di Amerika
dan bisa kayak gunain bahasa Inggris, bisa conversation sama orang. Walaupun sekarang tuh aku bicara bahasa Inggris belum bisa kayak bicara yang bahasa-bahasa formal atau biasa kayak pidato. Ya mungkin kalau kayak presentasi gitu masih bisa kan. Jadi yang aku dapat, pelajaran bahasa Inggris yang paling efektif itu adalah coba kita itu nonton YouTube. Ini YouTube memang benar-benar semuanya. Coba nonton YouTube, terus dari kata-kata orangnya itu coba kita ulangin lagi kata-katanya. I'll tell you something guys. People judge, people bully. And for you who judge people based on how they look, black, white, yellow, skinny, or other thing, and these judgmental people, actually your opinion doesn't matter. Yeah, because yours doesn't matter actually. And the judgmental people have a low moral authority. And those of you who don't judge, yeah, you can crush, it can destroy the meaning of the judgmental opinion itself. And all we need to do is just give positivity and open-minded to others. Help others guys. This is matter. Ya itu hanya sebagai opini aku guys. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa lagi memberikan positif buat yang lain semuanya, dan jangan lagi judge orang, dan jangan lagi bully orang lagi tentang bahasa Inggris, karena itu sakit banget guys. Dan bagi orang yang udah kebuli tentang bahasa Inggris, yang udah kena judge dan sekarang lagi fobia tentang bahasa Inggris ini guys, buat ini sebagai cambuk, buat ini sebagai turning point kalian, dan buat ini sebagai amunisi kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris itu guys. Karena semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin kalau kita percaya dan kita itu bisa berusaha, insya Allah guys. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.